Sairam. Ya, kita sudah mulai mendaki nih, sudah berdoa dipimpin Guluji Beliwayan. Mudah-mudahan selamat ya. Nih gunungnya di atas sana tuh. Ya, naik. Ya, Om Swastiastu. Awas licin. Ayo, ngelihat ke atas. Buka mulutnya, ambil napas. Ya. Ya, oke. Ya, ambil talinya. Jangan lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Ya, udah kaitkan talinya. Oh, bener nih, kuncinya megang tali. Iya, tali jangan sampai lepas. Ya, oke. Pelan-pelan beli Guruji, hati-hati. Awas talinya jangan sampai lepas ya. Ya, dikit lagi. Ayo beli Guruji. Ya, oke. Pelan-pelan beli, pelan-pelan. Ambil napas. Badannya agak bungkuk ya. Oke. Ya, dikit lagi. Ayo. Baca mantra beli Guruji. Sih ini belum nggak terlalu jauh, ini sudah nyampe. Jadi sampai sini aja udah kelar. Sairam, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, ambil talinya. Jangan lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Ya, udah kaitkan talinya. Oh, bener nih, kuncinya megang tali. Iya, tali jangan sampai lepas. Ya, oke. Ya, be careful. Ya, be careful. Step by step. Satu, dua. Pelan-pelan, satu-satu talinya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi video kali ini saya sudah terhubung dengan Jero Mangkuteguh. Dan pertanyaan pertama mengenai tentang Gunung Baktu Sukamakmur yang ada di Jawa Barat itu seperti apa. Nah, semua itu sudah tahu ya. Jadi pemandangan alam, tempat pariwisata yang ada di Jawa itu juga sebenarnya tidak kalah dengan pariwisata yang ada di Bali. Tapi kenapa kok kalah dengan Pulau Bali tersebut? Mengenai tentang daya tarik wisatawan tersebut banyak mengunjungi ke Pulau Bali daripada ke Pulau Jawa. Keterangan dari Jero Mangkuteguh. Terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, sampurasun. Baiklah para pemirsa, kali ini kita akan mengeksplor tentang Gunung Batu ya. Jadi Gunung Batu itu ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Jadi ketinggiannya adalah 875 mdpl ya, atau sekitar 2871 kaki ya. Jadi pada tahun 2014 ini Gunung Batu merupakan sebuah perbukitan yang tidak memiliki jalur pendakian sama sekali ya. Baru oleh pengguna motor cross dibikin jalan untuk menuju ke puncaknya ya. Jalur pendakian ini terdapat pendakian yang agak sulit dan licin ya, apalagi waktu hujan ya. Nah, dari bawah itu bisa kita start dari pos 1 atau di Demang Cafe ya. Di situ ada restoran, ada tempat istirahat dan fasilitas untuk berkemah ya. Nah,
sebelum sampai ke puncak terdapat beberapa titik di mana kita harus menggunakan tali untuk menaiki batu-batu dan tebing tersebut ya. Nah, menurut beberapa ahli ya, fenomena ini bisa ditelusuri asal-usul wilayah Gunung Batu ya. Jadi kalau menurut penduduk setempat ya, pada zaman dahulu terjadi epik antara pertempuran, yaitu kura-kura raksasa dan ular besar ya. Pertempuran kedua makhluk ini akhirnya berujung keduanya tewas dan terkubur di bawah tanah ya, membentuk gunung batu ya. Jadi beberapa individu dengan sensitivitas terhadap hal yang gaib bahkan mengklaim mulutnya, ambil napas, pertempuran antara kura-kura dan ular dalam bentuk siluman ini. Dipercayai bahwa pertarungan ini akan terus berlanjut sampai salah satu mereka menang atau tewas ya. Pendakian menantang dan mitos mistik Gunung Batu ini menantang dengan jalur yang curam, berkelok-kelok serta pemandangan yang memukau. Trek pendakian semakin sulit dengan jalur yang ekstrim hingga mencapai sudut 90 derajat dan terkadang sempit ya. Nah, ini selama pendakian, pendaki akan berhadapan langsung dengan jurang di kedua sisinya tanpa pengamanan ya. Jadi kalau salah sedikit bisa langsung akibatnya pindah alam ya. Nah, di samping tantangan ini para pendaki juga harus berwaspada terhadap keberadaan binatang liar atau kera hitam ekor panjang yang dikenal sebagai lutung ya. Nah, jadi pastikan bawaan barang-barang kita nggak diambil lutung ya. Nah, Gunung Batu ini juga memiliki sumur yang dikenal sebagai sumur karang ya, yang konon memiliki hubungan mistis dan sosok Nyi Roro Kidul ya. Namun mata air ini di sumur ini memiliki rasa asin seperti air laut yang menimbulkan misteri tentang asal-usul airnya. Dalam bayang-bayang misteri yang mengelilinginya, misteri Gunung Batu mengajak kita untuk merenung tentang kedalaman alam dan kisah-kisah yang tersimpan di baliknya ya. Jadi kalau kita mendaki gunung itu, intinya kita ada hikmahnya bahwa kita itu setelah sampai ke puncaknya kita merasa kecil, merasa lemah ya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu maha besar, makanya begitu di atas kita harus merendah ya, dan tidak boleh sombong ya. Jangan mengeluarkan kata-kata seperti aku sudah menaklukkan gunung ini. Jadi gunung itu bukan kita taklukkan, tapi gunung itu adalah sahabat alam kita ya. Kalau kita berbaik dengan alam, alam akan menolong kita ya. Hendaknya kita lebih baik, aku sudah bersahabat dengan gunung ini. Jangan sekali-kali kita menggunakan kata-kata menaklukkan yang kesannya arogan dan sombong ya. Gunung Batu ini sangatlah bagus untuk tempat meditasi dan untuk healing yang digunakan untuk para pecinta atau pencinta alam ya. Semoga kedepannya akan dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, di Jawa Barat ataupun di Pulau Jawa rata-rata mempunyai kekayaan alam, pemandangan alam yang luar biasa. Akan tetapi kenapa tidak seperti di Bali ya? Di Bali itu sangat maju perkembangan pariwisata. Karena di Bali itu sebetulnya selain alamnya bagus, ada budayanya. Sebetulnya di Jawa juga nggak kalah bagus alamnya, akan tetapi untuk budaya Nusantaranya di Jawa mulai hilang ya, dan mulai diganti dengan budaya lain. Justru budaya-budaya sumber daya alam ini dianggap sebagai hal-hal yang bersifat negatif ya oleh para orang-orang tertentu yang tidak suka budaya ini ya. Nah, makanya sekarang pemimpin yang baru Jawa Barat, KDM ini akan memaksimalkan potensi budaya Pasundan atau Jawa Barat. Dikembalikan budayanya seperti budaya leluhur. Akan seperti Bali ya. Harapannya ke depannya bisa minimal menyaingi atau
mirip dengan Bali. Jadi orang datang ke Jawa Barat itu tidak hanya budayanya, tidak hanya alamnya, akan tetapi budayanya yang benar-benar adiluhung. Karena turis-turis mancanegara itu lebih menyukai tentang budaya daerah. Kalau daerah itu penuh dengan toleransi, penuh kedamaian, universal, tidak ada teroris, tidak ada radikalisme, ayam tentrem dan damai, pasti orang-orang mancanegara itu akan betah ya. Sebaliknya kalau banyak kejahatan dan premanisme akan kabur. Nah, yang kedua, akhir-akhir ini permasalahannya adalah premanisme. Jadi tempat-tempat wisata di Jawa Barat itu sekarang belum dikelola secara maksimal. Jadi yang ngelola adalah orang-orang kampung. Kalau memang sifatnya resmi tidak masalah, sifatnya ya seperti premanisme. Begitu masuk kampung sudah dipalak, masuk tempat wisata dipalak, di parkiran dipalak, di rumah makan dipalak. Jadi orang akan ogah. Zaman sekarang orang lebih suka membayar lewat elektronik. Misalkan kita masuk parkir ya dengan sistem pakai elektronik ya, parkir elektronik nggak ada manusia, mungkin kita lebih ikhlas, lebih puas bayar 5.000 daripada kita dipalak tukang parkir 2.000. Dan kalau tidak dikasih, nah, sifatnya kan sebetulnya sukarela karena mereka nggak resmi. Kalau nggak dikasih akhirnya jadi berantem dan dikeroyok. Lah hal-hal seperti ini akan membentuk opini negatif ya. Jadi kesannya premanisme di tempat wisata atau di tempat-tempat tertentu itu akan menjadi fobia bagi wisatawan. Nah, makanya ini ke depan tugas pemerintah dan tugas kita semua sebagai masyarakat yang beradab, hendaknya kita itu harus melayani tamu, menghormati tamu. Jadi kalau kita melayani tamu, melayani wisatawan dengan baik hati, pasti wisatawan itu akan mengasih tip atau ngasih imbalan sesuai. Akan tetapi kalau dipalak atau dipaksa, orang-orang sekarang itu akan lebih sensitif karena zaman modern ini orang tidak mau diperlakukan kasar. Bukannya kita pelit nggak mau menyumbang, bukan. Tapi jangan sampai mulai dari keluar jalan tol sudah dipalak, mulai masuk kampung dipalak, masuk pariwisata dipalak. Akhirnya ini membuat orang itu jadi bosen atau jadi trauma. Jadi orang tujuannya mau healing, mendekatkan diri kepada alam dan mencapai kedamaian, malah bikin berantem ya. Ya kita berdoa berharap semoga pemerintah dan semua aparat, segenap lapisan masyarakat, ormas-ormas semua sadar dan dapat hidayah. Janganlah kita mencari makan dengan kekerasan ya. Budaya timur, budaya Nusantara itu adalah budaya agraris, mencari makan dengan kerja, dengan yang ikhlas. Jangan ikut-ikutan budaya barbar dari budaya luar yang nyari makannya dengan ngerampok atau dengan merampas orang-orang yang berbeda ideologi, berbeda keyakinan, berbeda agama, dan dengan memperkusi atau merusak tempat ibadah orang lain atau mengganggu orang lain yang berjualan, buka warung dan sebagainya. Lah itulah, mari kita sadari semua itu, mari kita akui dan mengaku salah bahwa seperti itu tidak benar dan itu adalah kebudayaan jahiliyah yang tidak pantas kita lakukan. Nah, semua orang punya kesalahan, punya kekurangan, akan tetapi kita punya budi. Marilah kita berubah ya dari kelemahan, dari kesalahan itu menjadi manusia yang lebih beradab ya. Makanya kita dengan naik gunung, dengan healing itu tujuannya mensyukuri bahwa alam kita itu adalah sangatlah berharga sebagai anugerah Tuhan. Mari kita jaga, kita rawat, kita gunakan sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi seluruh makhluk, dan kita punya kewajiban untuk saling menjaga, saling asih asuh. Ya, semoga seluruh makhluk berbahagia, sampurasun, ahum.